Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 kelas B. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Alfandi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pada soal pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Berikut adalah kedudukan bahasa Indonesia beserta penjelasan dan contohnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, dalam dokumen resmi pemerintah seperti undang-undang, peraturan, dan surat-surat resmi selalu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar di pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Contohnya, buku teks dan materi ajar sekolah ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa media massa. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, dan internet. Contohnya, berita di televisi disiarkan dalam bahasa Indonesia agar dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Contohnya, dalam acara-acara nasional seperti peringatan Hari Kemerdekaan, bahasa Indonesia digunakan agar semua warga negara dapat berpartisipasi. Yang kelima, bahasa budaya dan sastra. Bahasa Indonesia adalah medium untuk mengungkapkan budaya dan sastra Indonesia, termasuk puisi, prosa, dan drama. Contohnya, karya sastra seperti novel Laskar Pelangi ditulis dalam bahasa Indonesia dan mencerminkan budaya lokal. Dan yang keenam, diplomasi. Bahasa Indonesia dalam hubungan internasional dan diplomasi, terutama dalam forum-forum ASEAN dan organisasi internasional lainnya. Contohnya, dalam pertemuan internasional, delegasi Indonesia menyampaikan pendapat dan argumen menggunakan bahasa Indonesia. Soal kedua, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Di sini saya mendapatkan beberapa pengertian, beberapa istilah dan bahasa Indonesia beserta contohnya. Yang pertama, kata benda, noun. Kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, atau benda. Contohnya, orang, Ani, dan Budi. Kata tempat, contohnya Jakarta dan sekolah. Kata benda seperti buku dan meja. Kata kerja, verb. Kata kerja adalah kata menunjukkan suatu tindakan, keadaan, atau proses. Contohnya, tindakan seperti berlari dan membaca. Keadaan, contohnya seperti tidur dan duduk. Proses seperti tumbuh dan belajar. Kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan sifat kepada benda. Contohnya, kata sifat seperti cantik, tinggi, dan cepat. Yang keempat, keterangan atau adverb. Kata keterangan adalah kata yang memberikan informasi lebih lanjut tentang kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Contohnya seperti tempat. Kata tempat di sini, di sekolah, waktu, sekarang, dan kemarin. Kata cara, contohnya dengan cepat dan pelan-pelan. Kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Contohnya seperti orang pertama. Contohnya itu seperti saya dan kami.
Orang kedua, kamu dan Anda. Orang ketiga, contohnya dia dan mereka. Dan yang keenam, kata hubung. Kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa atau kalimat. Contohnya seperti Ani dan Budi. Atau kamu bisa teh atau kopi. Contoh ketiga, tetapi. Saya suka kopi, tetapi dia suka teh. Soal ketiga, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah cara penulisan kata dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu bahasa. Ejaan yang baik dan benar-benar penting untuk memastikan komunikasi yang jelas dan tepat. Contoh ejaan seperti benar, buku, belajar Indonesia. Ejaan yang salah seperti buku, belajar Indonesia. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memisahkan kalimat, memberi jeda, atau menunjukkan intonasi dalam membaca. Tanda baca membantu pembaca memahami struktur dan makna kalimat. Contoh tanda baca seperti titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, saya pergi ke pasar. Koma digunakan untuk memisahkan elemen dan dalam kalimat. Contohnya seperti saya membeli apel, jeruk, dan pisang. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, apa kamu sudah makan? Tanda seru digunakan menunjukkan perasaan atau penekanan. Contohnya, awas. Tanda petik yang digunakan untuk menandai ucapan langsung atau kutipan. Contohnya, dia berkata, saya akan datang. Tanda titik dua digunakan sebelum daftar atau penjelasan. Contohnya seperti, saya suka buah-buahan. Apel, mangga, dan pisang. Soal keempat, yaitu jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah kata yang tepat dalam sebuah karya tulis atau ucapan. Diksi mempengaruhi makna, nuansa, dan gaya bahasa yang digunakan. Pemilihan kata yang tepat dapat membuat pesan lebih jelas dan menarik. Contoh diksi dalam kalimat. Diksi formal, seperti saya akan mengadakan rapat pada pukul 10 pagi. Kalimat efektif. Soal kelima, berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Kalimat ini menggunakan kata yang tepat tanpa kata yang berlebihan sehingga dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Kalimat efektif juga memiliki struktur yang baik, hingga pembaca atau pendengar tidak bingung dengan informasi yang disampaikan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, jelas, menggunakan kata-kata yang tepat dan mudah dimengerti. Yang kedua, singkat, tidak bertele-tele dan langsung pada pokok permasalahan. Yang ketiga, tepat, menggunakan istilah yang sesuai dengan konteks. Yang keempat, sederhana, menghindari
penggunaan jargon atau istilah yang rumit kecuali diperlukan. Contoh kalimat efektif. Contoh pertama, efektif, masyarakat perlu mengetahui pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Contoh kedua, dia sangat senang mendengar kabar baik itu. Soal ke-6. Jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berkaitan dengan menyampaikan suatu ide atau gagasan tertentu. Paragraf biasa terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama tersebut. Yang pertama, paragraf deskripsi. Pengertian. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa yang detail, sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang digambarkan. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi menjelaskan suatu informasi, ide, atau konsep secara objektif, tanpa menilai atau memberi pendapat pribadi. Yang ketiga, paragraf narasi. Paragraf narasi menceritakan suatu peristiwa atau cerita dengan alur waktu yang biasanya melibatkan karakter. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi berisi pendapat atau argumen yang didukung oleh fakta atau alasan yang meyakinkan pembaca. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar setuju dengan pendapat atau tindakan tertentu. Nah, itulah presentasi UTS saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Itulah presentasi. Itulah presentasi dari saya. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada salah kata, mohon diselesaikan baik-baik, jangan mencari yang lebih baik. Saya akhiri dengan jalan-jalan ke kota raya, jangan lupa singgah di tombol tutup. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.